Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Captive Portal atau yang biasa disebut dengan portal login. Nanti untuk perangkat yang akan kita gunakan menggunakan perangkat dari Huawei Ekit yang akan dikontrol menggunakan cloud. Nah, seperti apa konfigurasinya? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Selain bisa menggunakan preset key atau waitlist yang sudah kita coba kemarin, teman-teman ketika menggunakan perangkat dari Huawei Ekit ini, teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya Captive Portal atau biasa disebut dengan portal login. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa edit untuk backgroundnya, teman-teman. Jadi untuk background bisa teman-teman custom, teman-teman misalnya punya iklan atau apapun, informasi apapun bisa dimasukkan di halaman loginnya. Nah, langsung saja teman-teman. Kebetulan di sini sudah ada perangkat Huawei Ekit dengan seri AP361 sini. Nah, ini nanti akan kita konfigurasi supaya nanti klien jika ingin terhubung dengan WiFi, kita akan membuat yang namanya Captive Portal atau portal login. Nah, sebelum kita konfigurasi, nanti dipastikan dulu untuk access point ini sudah menggunakan mode cloud atau cloud mode. Karena nanti untuk konfigurasinya kita akan mencoba melalui cloud. Nah, untuk memastikan saya akan coba remote perangkat ini secara direct. Untuk perangkat ini sebenarnya sudah terhubung dengan switch PoE. Laptop saya juga sudah terhubung dengan switch-nya. Sehingga nanti untuk laptop dan access point akan bisa berkomunikasi dengan segmen yang sama. Nah, sebelum saya remote, pastikan dulu di laptop sudah disetting untuk IP-nya atau disetting secara statik IP-nya. Nah, karena untuk access point ini memiliki IP default yaitu 169.254.1.1, maka di laptop saya juga akan memberikan IP yang satu segmen juga. Untuk di laptop, belakangnya saya akan menggunakan yang 1.2, seperti pada contoh di gambar ini. Nah, oke, kalau sudah saya klik oke, kemudian saya akan coba remote untuk akses poinnya 169.254.1.1. Nah, akses poinnya sudah berhasil kita remote dan tampilan halaman awalnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti di Huawei Ekit ini tidak ada username dan password defaultnya. Untuk password dan username-nya bisa teman-teman custom sendiri. Nah, ini saya akan custom. Untuk username saya akan coba isikan Citra Web. Begitu passwordnya saya akan juga custom. Kemudian klik register dan nanti akan masuk ke sistem teman-teman. Nah, akan muncul halaman seperti ini dulu teman-teman. Jadi kita diminta untuk membuat offline VIP key. Jadi nanti ketika teman-teman pengen remote secara offline untuk access point ini bisa menggunakan password yang sudah kita tentukan di sini. Oke, coba kita buat passwordnya lagi. Nah, di sini untuk access point ini ternyata sudah menggunakan cloud mode di sini, teman-teman. Nah,
Kalau sudah dipastikan menggunakan cloud mode, sekarang kita coba masuk ke cloudnya Ekit Huawei. Websitenya kita coba menggunakan yang ekithuawei.com. Nah, di sini kita akan coba login dulu, teman-teman. Nah, ketika sudah login, teman-teman, kita geser ke menu service. Oh ya, teman-teman, ada yang lupa. Ini tadi sebelum login, silahkan teman-teman pilih country-nya yang Indonesia, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan country Indonesia, nanti config seperti channel, seperti config-config yang peraturannya hanya ada di Indonesia, maka nanti sudah disesuaikan. Tapi kalau teman-teman menggunakan country negara lain, mungkin akan berbeda lagi untuk konfigurasinya, atau standarnya akan berbeda lagi. Oke, selanjutnya kita geser ke menu service, teman-teman. Nah, di menu service ini nanti akan ada My Project. Di bawah ini akan ada My Project. Kemudian kalau sudah, kita coba create project baru. Kita akan coba create project baru. Nah, di sini sebelah kanan ada yang namanya deployment. Nah, ini teman-teman silahkan buat project baru. Yang di sini sudah ada pilihannya, yaitu SMA Network. Kemudian tinggal deploy aja. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih project skenario-nya. Untuk kali ini saya akan coba memilih yang hotel. Untuk Captive Portal ini biasanya juga sering digunakan di hotel atau di cafe. Nah, selanjutnya saya akan coba kasih nama untuk project name-nya. Saya coba kasih nama Hotel Citra Web. Nah, di sini akan ada pilihan untuk default device login password. Di sini nanti teman-teman untuk cloud ini akan push password lagi ke dalam access point ini. Nah, saya akan coba buat lagi passwordnya. Pastikan tidak ada notif di bawahnya ya teman-teman. Kalau ada notif mungkin passwordnya kurang kuat, atau mungkin kurang tanda huruf besar atau tanda penghubung atau yang lainnya. Tergantung nanti infonya seperti apa. Nah, untuk AP Management Mode sebenarnya di sini ada keterangannya. Untuk Remote Management di sini bisa kita konfigurasi menggunakan cloud. Untuk yang Local Management berarti teman-teman harus membutuhkan perangkat satu lagi, yaitu Access Point Controller. Nah, karena kita akan menggunakan cloud, di sini kita akan coba menggunakan yang Remote Management. Nah, kalau sudah, diklik Next. Nah, langkah kedua di sini kita diminta untuk menambahkan akses point yang kita punya. Misalnya teman-teman punya 10, ya nanti silahkan ditambahkan 10 akses point tersebut. Nah, di sini kita add device, kemudian kita menggunakan SN, atau bisa juga sebenarnya menggunakan Excel template. Misalnya teman-teman punya file yang bersifat CSV, nah itu bisa teman-teman upload. Jadi nanti misalnya ada 100 akses point gitu, daripada teman-teman nulis satu persatu, teman-teman bisa masukkan berdasarkan file Excelnya. Nah, saya akan coba menggunakan ESN. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan untuk serial numbernya, sudah saya catat. Tinggal saya confirm. Nah, di sini untuk penambahan device-nya sudah berhasil. Kemudian saya akan coba enter project. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman pengaturan untuk masuk ke dalam controller perangkat Huawei Ekit ini.
Nah, selanjutnya karena kita tadi akan membuat yang namanya captive portal atau portal login. Yang pertama kita buat, coba kita akan buat untuk halaman tampilan awal ketika ada klien yang ingin terhubung dengan WiFi kita, maka kita buat portal loginnya dulu. Nah, di sini sebenarnya kita masuk, di sini kita masuk ke authentication. Kemudian di sini ada yang namanya page template. Di sini kita coba configure. Nah, sebenarnya di sini sudah ada defaultnya, teman-teman. Tapi kita akan coba custom juga untuk halaman loginnya. Nah, ini kita tambahkan template listnya. Templatenya coba kita kasih Hotel Citra Web. Kita kasih nama Hotel Citra Web. Kemudian kita pilih bahasa Inggris. Di sini kita pilih yang username dan password. Terus kemudian di bagian bawah kita confirm. Nah, di sini kita diminta untuk custom background dari halaman loginnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik untuk memasukkan gambar. Nah, silahkan teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya ada klien misalnya yang pengen terhubung dengan handphone. Nah, teman-teman juga harus buat gambar sesuai dengan ukuran handphone. Atau bisa juga menggunakan PC page atau desktop. Itu juga silahkan disesuaikan juga. Nah, saya akan coba upload untuk gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah terupload, saya confirm. Nah, nanti kurang lebih gambarnya seperti ini ketika ada klien login menggunakan handphone, kemudian yang PC akan juga saya set. Kita geser ke kanan. Akan saya upload juga gambarnya. Nah, kebetulan masih ada gambarnya, tinggal kita klik saja. Kita confirm. Nah, nanti yang PC tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal di save. Nah, ini untuk langkah atau cara membuat tampilan loginnya, teman-teman. Nah, oke. Setelah tadi kita sudah buat template, kita akan coba untuk menambahkan SSID-nya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan SSID, teman-teman bisa geser ke tab configuration di sini. Kemudian kita pilih yang device configuration. Kemudian di sini ada router, switch, dan AP. Nah, kita akan coba melakukan konfigurasi di perangkat access point. Jadi kita pilih yang AP, kemudian di WiFi management. Kemudian kita create baru untuk SSID baru. Nah, di sini akan saya kasih nama yaitu Hotel Citra Web. Nah, di sini teman-teman setelah buat SSID-nya atau WiFi name-nya, teman-teman bisa langsung ke authentication-nya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih beberapa parameter. Yang pertama ada pushback. Pushback ini berarti teman-teman diminta untuk memilih template yang pengen dipakai. Nah, teman-teman mau pakai yang default bisa, atau teman-teman juga bisa pakai yang sudah dibuat tadi. Nah, kebetulan saya akan coba pakai yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada portal authentication. Nah, ini artinya teman-teman kalau sudah mengaktifkan ini, ketika ada user yang connect atau yang terhubung, nanti user itu akan bertahan berapa lama. Nah, nanti di sini teman-teman bisa atur, katakanlah di sini ganti 1 hari 24 jam. Biasanya kalau di hotel itu defaultnya 1 hari ya teman-teman. Jadi nanti setelah 1 hari dia diminta untuk login ulang. Nah, setelah itu kita pilih yang bawahnya yaitu bypass policy. Nah, di sini kita gunakan yang authenticate user.
Kemudian kita checklist untuk beberapa ketentuannya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung confirm saja. Nah, di sini sudah ada SSID baru. Nah, setelah kita coba buat SSID-nya, karena nanti untuk klien yang ingin terhubung ke SSID kita itu butuh yang namanya user dan password, maka kita harus buatkan dulu untuk username dan password di cloud ini juga, teman-teman. Nah, nanti menunya ada di authentication lagi, teman-teman. Authentication, nah di sebelah kiri ini ada untuk user dan guest management. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk user baru. Create, misalnya katakanlah user 1. Passwordnya harus menggunakan 8 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga silakan diisi passwordnya. Nah, ini kalau sudah, teman-teman klik confirm. Nah, buat satu lagi, katakanlah user 2. Kalau sudah, diklik confirm lagi. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan login dari laptop terlebih dahulu. Saya akan coba connect ke SSID yang sudah kita buat tadi, yaitu Hotel Citra Web. Nah, di sini untuk tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi nanti untuk backgroundnya silahkan disesuaikan ya, teman-teman. Nah, saya akan coba di laptop menggunakan user 1. Kemudian saya isikan passwordnya. Saya klik, saya centang untuk I have read and agree. Kemudian kita bisa login. Nah, pastikan dulu teman-teman, untuk sebelum teman-teman connect ke access point ini, pastikan dulu untuk access point-nya juga sudah memiliki akses internet juga, teman-teman. Jadi di router sudah teman-teman konfigurasi untuk internetnya. Nah, ini kita sudah berhasil login, teman-teman. Nah, saya akan coba cek apakah mendapatkan IP dari router. Untuk yang WLAN-nya, oke, sudah mendapatkan alokasi IP sekian. Kemudian saya akan coba cek juga untuk koneksi internetnya. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan koneksi internet dari access point-nya. Nah, selain di laptop, saya akan juga coba melakukan login menggunakan handphone, teman-teman. Nah, saya akan coba connect ke SSID Hotel Citra Web juga. Nah, di sini tampilan untuk handphone juga seperti ini, teman-teman. Nanti untuk di handphone silahkan di custom sendiri untuk backgroundnya. Di handphone saya akan coba menggunakan user 2. Kita checklist dulu, kemudian kita login. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya saya akan mencoba koneksi ke fast.com, atau saya akan coba tes koneksinya. Di handphone saya juga sudah mendapatkan koneksi internet, teman-teman. Jadi untuk captive portal atau portal login yang sudah kita konfigurasi kali ini sudah berhasil, teman-teman.
Nah, jadi seperti itu tadi untuk cara konfigurasi Captive Portal yang ada di perangkat Huawei Ekid. Jadi ketika teman-teman mungkin punya lebih dari satu akses point, pastikan dulu yang penting semua akses poinnya sudah dimasukkan ke dalam cloud. Ketika sudah masuk semua, barulah nanti untuk konfigurasi yang sudah teman-teman lakukan, contohnya Captive Portal tadi, sudah terdeliver ke seluruh akses point yang teman-teman punya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman mungkin yang tertarik menggunakan perangkat dari Huawei Ekid ini, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, bagi teman-teman juga jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Citraweb Solusi Teknologi, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video tutorial kami selanjutnya. Sampai jumpa.